Semangat pagi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi Agama Katolik kelas 9 bab 5 dengan judul Orang Beriman Membangun Persaudaraan Semua Orang. Di mana pada bab ini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tetapi satu tujuan. Yang kedua, sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Sebelum itu, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami baik adanya. Kami telah hidup sebagai ciptaan dengan penuh kedamaian. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling menyayangi sebagai satu saudara. Walaupun di antara kami ada perbedaan, buatlah kami tetap bersatu padu, membangun kerukunan dan kebersamaan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk pada materi yang pertama pada bab ini, kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda tapi satu tujuan. Apa itu agama? Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi. Agama adalah norma atau sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sekaligus hubungan manusia dengan sesama. Gereja Katolik selalu berpandangan positif terhadap agama dan kepercayaan lain. Sikap dan pandangan tersebut nampak dalam dokumen Konsili Vatikan II, Nostra Aetate artikel 2. Nah, penyebab terjadinya konflik antar umat beragama antara lain adanya ambisi dari penganut atau pemimpin agama yang ingin memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan sebagai alasan untuk mengadakan pertikaian antar umat beragama. Kurangnya umat memahami dan mendalami agamanya secara benar, sehingga mudah dihasut dan diprovokasi oleh pihak lain yang mempunyai niat jahat. Fanatisme beragama yang berlebihan yang disertai dengan sikap dan pandangan negatif terhadap agama yang lain. Yang keempat, kurang mengenal atau tidak mau mengenal agama dan kepercayaan lain, sehingga selalu mengukur kebenaran berdasarkan agamanya sendiri. Penyebab yang lain, menganggap agama dan kepercayaan lain sebagai ancaman terhadap agama yang dianutnya. Kurang cepatnya penanganan aparat pemerintah dalam menangani isu-isu SARA, sehingga menimbulkan masalah yang lebih besar. Adanya kecemburuan sosial dalam hal tertentu, misalnya dalam hal kesejahteraan hidup, sehingga memakai agama untuk melampiaskan kekesalan. Nah, seperti kita sadari bersama, bahwa walaupun memiliki banyak perbedaan, namun setiap agama memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu mengantar dan membimbing kita untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan kita semua berbahagia baik di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Setiap agama memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menuntun manusia menuju kepada Allah. Nah, ada berbagai usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Misalnya, berusaha untuk berteman dengan semua orang, dengan tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Selalu berpandangan secara positif terhadap orang lain, termasuk yang berbeda agama. Mau hidup rukun dan saling membantu antar umat beragama. Saling memberikan salam dan ucapan selamat pada teman yang merayakan hari besar agamanya. Contohnya, presiden kita ya, yang menyampaikan ucapan selamat Natal ya, kepada orang Kristen.
Kemudian menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama lain, ya. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kalian telah bersama-sama mempelajari bahwa setiap agama, walaupun berbeda satu dengan yang lain, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing umatnya menuju kepada Allah. Maka, sungguh merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk mengusahakan adanya sikap toleransi antar umat beragama. Kita masuk pada materi yang kedua, sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Bagaimana pandangan atau sikap gereja terhadap agama Islam? Gereja menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang bersabda kepada umat manusia. Mereka memang tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Nah, selain itu juga mereka menghormati Maria sebagai ibu Yesus atau yang disebut Isa Al-Masih. Ya. Nah, apa pandangan sikap gereja terhadap agama Hindu? Dalam Hinduisme, manusia mencari misteri ilahi dan mengungkapkannya dalam usaha-usaha mereka yang mendalam. Mereka mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita melalui hidup berulah tapah atau permenungan yang mendalam dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang berbelas kasih. Pandangan sikap gereja terhadap agama Buddha. Buddhisme dalam berbagai alirannya dalam mengakui bahwa dunia yang terus berubah, mengajarkan kepada manusia jalan dengan jiwa penuh bakti, belas asih, dan kepercayaan untuk menuju kepada kebebasan yang sempurna. Nah, sikap-sikap yang perlu dikembangkan. Tentu berusahalah untuk mengenal agama lain dengan membaca literatur ya yang ada, atau berdialog langsung dengan teman-teman yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengarkan dia. Silakan kalian boleh bertanya lebih dalam. Tetapi ingat, jangan berdebat. Karena setiap orang memiliki iman yang berbeda-beda. Ya. Setiap agama itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Di sana kamu bisa bicarakan tentang ajaran. Jangan bertolak dari praktek hidup beragama orang perorangan. Karena sering terjadi ajarannya baik, tetapi oknum umat beragama salah menjalankannya. Seringkali yang salah itu bukan ajarannya, melainkan pemahaman dan praktek manusianya yang salah. Nah, sikap positif terhadap agama lain tentu memungkinkan terjadinya keharmonisan dalam berelasi. Sikap positif telah ditunjukkan oleh gereja terhadap agama dan kepercayaan lain, baik terhadap agama Kristen yang lainnya maupun agama non-Kristen. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada video ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami mengaturkan puji syukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan, agar memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengusahakan kebersamaan yang indah bersama-sama kami dimanapun kami berada. Buatlah kami mampu untuk menjadi garam dan terang, untuk mewujudkan kehendak-Mu di tengah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita saling menghormati dan menghargai teman yang beragama lain. Terima kasih.